Bibi, gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali Monef ya, pembelajarannya. Tujuannya pasti kita untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Nah, di sini Budi sudah mengisi pra-observasi terkait dengan DP-nya, metodenya, itu sudah lengkap. Jadi nanti kira-kira yang sulit mungkin memahami peristiwa yang terjadi ya, karena kan sejarah ya. Nah ini disiasatinya dengan apa? Ya, jadi sebelumnya itu memang anak-anak sudah saya memberikan penugasan juga untuk membaca di rumah atau juga dengan menonton video gitu. Jadi nanti dengan harapan pada saat kita membahas ini minimal sudah ada bayangan sedikit lah tentang peristiwa ini. Nah, setelah itu nanti setelah kita akan dijawab menemukan poin-poin pentingnya ada apa aja sih di peristiwa-peristiwa sejarah itu, nanti saya akan konfirmasi dengan tayangan video yang kita baik. Jadi tujuan pembelajarannya mengidentifikasi sejarah perjuangan para pahlawan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Berarti kan di Depok Jawa ya. Barat, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Di Depok juga penting juga ya, karena kadang nggak kenal kan dengan pahlawan yang berasal dari Depok. Kebetulan yang di Depok sudah di pertemuan sebelumnya yang Margonda, Insinyur Juanda dan lain-lain sudah. Di planning ya, kan ada 3 metodenya ya. Yang pertama mindfulness itu, dimana di awal pembelajaran itu biasanya kita bagaimana memfokuskan anak untuk belajar. Meaningful learning-nya itu kira-kira Bu Dwi mau dikaitkan dengan apa supaya pembelajarannya bermakna? Mungkin Karena ini kan sejarah ya, cinta tanah air, tanah air ya. Jadi nanti dia harus bangkit di Depok yang nanti dari Jawa Barat, dan dengan juga sikap pahlawan itu kan harus diladeni untuk berjuangnya itu enggak hanya sampainya evaluasi ya. Baik, kalau secara keseluruhan saya lihat sudah bagus ya, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan, anak-anak juga senang ya pembelajaran di kelas. Sukses ya Bu Dwi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Rang, 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 rang. Trung, 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 trung. Ting, 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 ting. Ahas, ahas. Oke, kakak, kita akan melanjutkan pelajaran hari ini. Kalau tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia, maka kali ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Nah, kita sudah siap untuk lanjut pembelajaran? Kita awali terlebih dahulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Dwi tanya dulu nih. Sebelumnya di pembelajaran pas yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Kemerdekaan yang kemarin sudah selesai. Kita bahas sejarahnya. Oh, ada sejarah dari Terus siapa lagi pahlawannya? Margonda, Insinyur Juanda. Berarti mereka itu ada pahlawan di mana? Di Indonesia. di mana kita sekarang? Di Depok. Nah, kalau kita melihat lagi sejarah, coba kakak fokuskan lagi. Sejarah kita itu pertama kalinya Indonesia itu mempunyai sejarah puncaknya, yaitu pada peristiwa apa? Puncak peristiwa sejarahnya Indonesia apa? Nah, sejarah kita tuh pertama kali ada peristiwa ini loh yang membuat ini ada Indonesia loh, ada negara Indonesia. Ada peristiwa proklamasi. Coba kakak ingat-ingat terlebih dahulu. Proklamasi. Masih ingat ada yang diucapkan oleh siapa ya waktu itu? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Ada yang bisa membacakan bunyi proklamasinya seperti apa saat itu, waktu itu, tanggal berapa tepatnya? Proklamasi tepatnya tanggal? Tanggal 19 Agustus.
17 Agustus 1945. Sudah terbayang peristiwanya? Proklamasi sudah? Apakah rakyat Indonesia itu senang dengan proklamasinya? Nah, pertanyaan Budi selanjutnya. Apakah sampai di situ berhenti perjuangannya? Coba kakak ingat lagi. Ada peristiwa apa saja yang terjadi setelah proklamasi? Ada Bandung Lautan Api, ada Surabaya, apa? Ya, Gunung Depok ada. Nah, di Gedung Sate juga ada peristiwa. Ada apa lagi? Oh, di Rengas Depok itu berarti peristiwa setelah atau sebelum? Kalau dari Depok, sebelum kemerdekaan. Ya, jadi kita kembali nih ke zaman-zaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kita akan tanya jawab terkait mana dulu? Mau Gedung Sate kah atau Bandung Lautan Apinya? Bandung Lautan Api? Boleh. Sekarang kita tanya jawab. Kakak yang sudah mencari informasi nanti boleh langsung angkat tangan dan menjawab pertanyaan. Bandung Lautan Api itu peristiwanya secara singkat seperti apa sih Kak? Yang sudah kakak baca atau pelajari? Apa? Rakyat Bandung sengaja membakar Bandung biar pasukan sekutu nggak bisa menguasai Bandung. Tepatnya terjadi peristiwa Bandung Lautan Api itu bagaimana, tanggal berapa, bulan apa, dan setelah terjadi peristiwa apa? Nah, tahun berapa dulu? Tahun berapa? Bandung Lautan Api tahun berapa? 1946, betul. Bulannya bulan apa? Bulannya? Ayo, diingat lagi. Yang kemarin sudah di bulan Maret. Tanggalnya sekarang? Tanggal 3 atau 23? 3 atau 23? Nanti kita akan cek lagi berarti. Sekarang silakan ditulis informasi yang sudah didapatkan di lembar kerjanya. Ahmad Nasr, Mei 497. Ya, jadi ini peristiwanya di tanggal berapa tadi? Yang suara 23 Maret 1946. Kita coba cek konsentrasi dulu. Gabung 1, gabung 3, gabung 1, 2. Oke, kita masih konsentrasi semua. Akan membuat peta pikiran. Kita akan membuat mind mapping berdasarkan peristiwa yang ada. Kakak bisa memilih mau mengerjakan yang Bandung Lautan Api atau peristiwa di Gedung Sate. Kalau sudah dilengkapi mind mappingnya, silakan dikumpulkan sebagai penilaian dari asesmen pertemuan saat ini. Silakan langsung dilengkapi. Jangan lupa ditulis namanya. Boleh memilih salah satu peristiwa saja. Ada yang sudah selesai? Ya. Peristiwa kemerdekaan Bandung Lautan Api kapan? 1946 tahun 23 Maret. Mengapa dibilang desa pertama Bandung agar sekutu tidak bisa menguasai Bandung? Oke, boleh tepuk tangan dulu buat Abiza yang sudah berani menyampaikan. Desember 1949. Kejadiannya ada di Bandung. Mengapa? Karena ada beberapa pekerja yang tidak ingin bersatu di kota. Tepuk tangan dulu untuk Alvaro. Jadi
Tugas kalian sekarang adalah tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana caranya? Dengan belajar. Sudah siap untuk mempertahankan kemerdekaan? Sudah siap mempertahankan kemerdekaan? Lembar kerja dan peta pikirannya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Bu Dwi, pembelajarannya sudah dilaksanakan. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya juga saya lihat sudah sesuai dengan pada modul ajar ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Dwi puas nih terkait dengan pembelajaran ini? Apakah sudah merasa puas atau ada hal-hal yang ingin diperbaiki kembali? Ya, kalau untuk puas sih ya harus ada rasa puas juga, karena saat itu juga saya akhirnya bisa melaksanakan observasi ini. Namun ya memang pasti ada kekurangannya. Yang pertama itu karena memang materi yang diangkat ini adalah sejarah, jadi memang agak sulit ya untuk membangkitkan apa ya, anak-anak itu kan hanya mengetahui dari cerita atau dari buku. Jadi untuk konektivitasnya dengan masa lalu itu sebenarnya saya masih kurang kuat. Juga sudah bagus. Cuma memang ada masukan ya, untuk perbaikan ke depannya. Yang pertama pastinya setiap pembelajaran itu harus dipersiapkan dengan matang. LKPD-nya mungkin harus lebih jelas instruksinya apa, karena tadi tidak diinstruksikan, hanya apa yang peristiwa apa ini disuruh ngapain nih gitu kan, tidak jelas. Harus ada perintah yang jelas ya. Bisa dengan apa namanya bermain drama, dia misalnya perannya sebagai apa, sebagai toha, sebagai apa, jadi lebih bermakna dan juga bisa dipahami anak, nilai-nilai yang akan ditanamkan nih apa terkait dengan perjuangan sejarah, bukan hanya anak hafal ini terjadi pada tanggal segini, kemudian siapa tokohnya, tetapi lebih betul-betul ditanamkan bagaimana menanamkan karakter dari hal tersebut terhadap diri anak sendiri dan dihubungkan dengan tugas mereka. Itu mungkin masukannya ya, sama-sama.